Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa dalam kelas prolegomena dan bibliologi. Pada sesi ini kita akan belajar bersama-sama tentang pengantar teologi. Nah, berbicara tentang teologi, maka kita harus tahu apa itu teologi. Oleh karena itu, kita akan melihat definisi dari teologi itu. Nah, teologi itu berasal dari kata theos dan logos. Theos itu adalah Tuhan dan logos itu adalah wejangan, ajaran, atau teori. Sehingga secara sederhana bisa kita lihat bahwa atau bisa kita definisikan teologi itu adalah ajaran tentang Tuhan. Paul Enns dan Thiessen membuat definisi juga. Enns memberikan definisi bahwa teologi itu adalah pidato katanya atau ceramah tentang Tuhan. Thiessen memberikan suatu definisi yang lebih luas, yaitu ilmu tentang Tuhan dan hubungannya dengan alam semesta. Jadi bukan saja ceramah tentang Tuhan, tetapi juga dia menjadi satu ilmu ya tentang Tuhan. Namun tidak hanya tentang Tuhan, tetapi dilibatkan dalam hubungan dengan alam semesta. Lain lagi dengan Erikson. Dia mengatakan bahwa teologi itu adalah suatu disiplin ilmu, sehingga hampir sama dengan disiplin ilmu yang lain. Misalnya ilmu ekonomi, ilmu kimia, seperti itu. Pokoknya dia merupakan satu disiplin ilmu. Namun, satu disiplin ilmu yang berusaha untuk memberikan pernyataan yang koheren tentang ajaran-ajaran Kristen yang berdasar pada Alkitab. Jadi, sumbernya, dasarnya Alkitab. Lalu ditempatkan dalam konteks budaya secara umum dan dinyatakan dalam idiom kontemporer sehingga mampu menjawab tantangan kontemporer dan berkaitan dengan isu-isu kehidupan. Ini Erikson. Sementara Gordon Lewis mengatakan dan Bruce, teologi adalah penelitian yang terorganisasi. Jadi logos itu dipandang sebagai suatu penelitian. Nah, kalau kita ingat di dalam Alkitab seperti Lukas, Lukas itu melakukan penelitian, katanya begitu ya. Nah, mereka juga membuat teologi itu adalah suatu penelitian yang terorganisasi tentang Allah. Sehingga teologi merupakan pelajaran yang berdasarkan topik dan logis tentang kodrat dan maksud tujuan Allah yang telah disingkapkan. Karena kalau tidak disingkapkan, maka tidak ada yang kita tahu tentang Allah. Nah, sekarang kita melihat pembagian teologi. Teologi reformasi membagi teologi menjadi 5 bagian. Bagian pertama yaitu biblika. Ini disebut dengan teologi Alkitabiah. Di sini kita bisa belajar biblika itu termasuk dengan misalnya teologi Perjanjian Baru, teologi Perjanjian Lama, biblika itu sendiri. Di sini bisa kita pelajari. Lalu kemudian bagian yang kedua adalah dogmatika. Ini sama dengan teologi sistematik. Nah, di dalam teologi sistematik ini kita bisa melihat tema-tema, yaitu kristologi, kita bisa belajar kristologi, soteriologi, tentang keselamatan, tentang kristologi, tentang Kristus, tentang hamartologi, tentang dosa. Kita bisa belajar tentang eskatologi. Itu bagian ini membahas hal-hal tersebut. Kemudian bagian yang ketiga adalah sejarah, teologi historis. Nah, di sini kita bisa belajar tentang sejarah
gereja Asia, sejarah gereja dunia, sejarah gereja Indonesia misalnya, dan sejarah misi, ya. Kemudian kita bagian keempat, kita melihat praktika. Ini bagian keempat, praktika. Teologi praktika ini membahas tentang etika, ya, bagaimana hidup dalam kerajaan Allah, bagaimana hidup sebagai seorang Kristen. Juga termasuk homiletika, yaitu ilmu tentang berkhotbah, dan juga hermeneutika, ilmu untuk menafsirkan Alkitab. Nah, bagian yang kelima adalah misi, teologi misi dan penginjilan. Di sini kita akan belajar tentang misi, ya, penginjilan. Bagaimana penginjilan berkembang? Apa landasan teologinya misi? Ini akan kita pelajari di bagian ini. Inilah pembagian teologi sesuai dengan pembagian yang datang dari teologi reformasi. Jadi sejak teologi reformasi, pembagian teologi itu menjadi 5 bagian. Selanjutnya, kita akan lihat bagaimana membangun teologi. Jadi, kita akan melihat bagaimana membangun teologi. Kalau kita sudah tahu teologi seperti itu, maka bagaimana membangun teologi? Pertama, ada beberapa kelompok yang mau membangun teologinya berdasarkan pengalaman pribadinya, dikonstruknya satu bangunan teologi. Nah, sebenarnya teologi tidak dapat dibangun atas dasar pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Refleksi-refleksi seseorang terhadap Tuhan itu bisa berbeda-beda. Sehingga tidak mungkin refleksi seseorang itu kemudian dijadikan itu menjadi acuan, menjadi dasar sebagai satu teologi yang ajak. Yang kedua, ada orang juga yang membangun teologi berdasarkan filsafat, sehingga filsafat disesuaikanlah teologi itu kepada filsafat. Misalnya teologi yang berkembang pada abad ke-20 yang sering sekali mengikuti filsafat di dalamnya. Nah, teologi juga tidak dapat dibangun berdasarkan filsafat, karena filsafat itu membangun pandangan dunianya melalui sesuatu yang dianggap ada, beserta segala kekuatan-kekuatan dari yang ada tersebut. Sementara teologi harusnya berdasar kepada bukanlah sesuatu yang dianggap ada, tetapi berdasarkan kepada apa yang Tuhan nyatakan. Nah, apa yang Tuhan nyatakan? Tuhan menyatakan dirinya lewat Alkitab, sehingga harusnya dibangun berdasarkan Alkitab. Nah, yang ketiga, ada lagi orang yang membangun teologinya berdasarkan pemilahan Alkitab. Alkitab itu dipilah-pilah. Misalnya apa yang dilakukan oleh Bultmann. Jadi, dia membuat demitologisasi. Mana mujizat-mujizat yang tidak rasional, yang tidak dapat diterima oleh akal, maka itu didemitologisasi. Sehingga hanya sebagian yang diterima. Jadi, teologi tidak dapat ya dibangun berdasarkan pemilahan Alkitab yang seperti ini, ya, yang menyingkirkan beberapa hal dari supranatural yang ada di dalam Alkitab, mujizat-mujizat seperti itu tidak bisa. Nah, mengapa tidak bisa? Maka kita harus melihat atau kita harus menjawab pertanyaan, sejauh manakah manusia dapat mengenal Allah? Maka jawabnya adalah sejauh Tuhan menyatakan dirinya kepada manusia. Kalau Tuhan tidak menyatakan dirinya kepada manusia, maka tidak ada yang tahu tentang Allah. Karena Allah adalah universal dan manusia berdiri sebagai partikular. Sehingga tidak sanggup menggapai yang universal. Itulah sebabnya harus Tuhan yang menyatakan dirinya kepada manusia sehingga manusia
dapat mengetahui tentang Allah. Bila demikian, tentu menjadi persoalan pokok di sini adalah bagaimana Tuhan menyatakan dirinya kepada manusia. Itu menjadi pertanyaan mendasar. Apakah dengan berbicara langsung? Misal seperti zaman Abraham, di mana Tuhan berbicara langsung kepada Abraham, sehingga Abraham mendengarnya. Apakah zaman sekarang bisa kita mendengar seperti itu? Tuhan berbicara kepada kita dan mengatakan, "Hai Arifin, pergilah ke satu tempat." Lalu kemudian saya menjawab, "Ya Tuhan." Apakah seperti itu zaman sekarang? Nah, Tuhan menyatakan dirinya kepada manusia melalui penyataan umum dan khusus, di mana penyataan umum terdapat di alam semesta ini, dalam sejarah, dalam hati nurani manusia. Nah, sedangkan penyataan khusus terdapat di dalam Alkitab dan Yesus Kristus. Bila demikian, itu berarti teologi harus dibangun berdasarkan penyataan Tuhan. Penyataan Allah telah lengkap tertulis dalam Alkitab. Sebab itu, teologi harus dibangun berdasarkan Alkitab yang utuh, bukan yang sebahagian, bukan yang setengah-setengah, tetapi yang utuh, menyeluruh di dalam Alkitab itu. Itu yang harus kita perhatikan dalam membangun. Nah, kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, Allah berbicara kepada manusia. Bagaimana Allah berbicara? Nah, kita mendapatinya di Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 2. Di sana Tuhan Allah berbicara melalui para nabi, rasul katanya pada zaman dahulu. Tapi pada zaman sekarang Allah berbicara kepada kita melalui anaknya katanya ya, melalui Yesus Kristus. Nah, kalau kita buat pemikiran ini, maka bisa kita lihat bahwa Allah memberikan wahyunya kepada nabi dan rasul. Allah memberikan wahyunya kepada nabi dan rasul. Nah, nabi dan rasul ini kemudian menuliskannya menjadi Alkitab. Nah, itu tidak lagi wahyu, tetapi itu disebut menjadi ilham. Alkitab itu diilhamkan. Nah, Alkitab yang ditulis ini, yang adalah firman Allah, sampai kepada kita, itu agar sampai kepada kita menjadi mendapatkan iluminasi, bukan lagi ilham, pencerahan. Kita dicerahkan. Nah, supaya kita dicerahkan, maka butuh satu pertolongan, satu alat, yaitu yang disebut dengan hermeneutik, ya, hermeneutika. Nah, ilmu hermeneutika ini menolong kita untuk mendapatkan pencerahan, iluminasi dari Alkitab itu. Sehingga apa yang dikatakan Tuhan yang ada dalam penyataannya, yang ada di dalam Alkitab, agar sampai kepada kita, maka kita membutuhkan ilmu hermeneutika untuk menolong kita. Nah, ilmu hermeneutika ini adalah satu ilmu yang mau menafsirkan Alkitab. Di sini bisa kita lihat bahwa hermeneutika itu adalah kita belajar teori, metode, prinsip, yaitu kita belajar teori, metode, prinsip-prinsip untuk menafsirkan. Nah, teori yang kita pelajari itu, metode yang kita pelajari itu, kemudian kita terapkan. Ketika kita terapkan, kita ambil satu teks di dalam Alkitab untuk kita tafsirkan melalui teori atau metode prinsip yang sesuai, maka itu disebut dengan eksegesis. Mempraktekkan ilmu hermeneutika itu, mempraktekkan teori itu, mempraktekkan metode itu, maka itu disebut bukan lagi hermeneutik ketika dipraktek, tapi eksegesis, memimpin keluar. Jadi dari Alkitab itu dipimpin keluar. Jadi bukan sesuatu dari luar dipimpin ke dalam. Bukan eksegesis, tetapi eksegesis. Nah, ilmu-ilmu apa yang mau kita pelajari di dalam hermeneutika untuk diterapkan? Teori-teori apa yang kita pelajari? Nah, teori tentang narasi. Bagaimana menafsirkan kitab-kitab narasi? Di Alkitab kita banyak
cerita. Nah, cerita itu berarti harus ditafsirkan dengan metode narasi. Di dalam Alkitab kita juga banyak perumpamaan. Bahkan kitab-kitab Injil 65% di kitab Injil itu Tuhan Yesus mengajarkan lewat perumpamaan. Jadi harus menafsirkannya sesuai dengan metode atau prinsip atau teori perumpamaan. Lalu kemudian yang ketiga di dalam Alkitab kita itu juga ada nubuatan. Ya, bukan lubuat ya, tapi nubuatan. Nah, kita juga harus belajar tentang teori nubuatan, metode nubuatan sehingga kita ada di dalam rel penafsiran yang sama. Kemudian ada puisi. Di dalam Alkitab juga ada kitab puisi. Kalau tadi di dalam nubuatan itu ada di dalam kitab nabi-nabi kecil, nabi-nabi besar. Kalau puisi bisa kita lihat seperti Mazmur, seperti Amsal. Nah, itu kita juga harus mempelajari metodenya supaya dapat menafsirkannya dengan baik dan benar secara bertanggung jawab. Kemudian di dalam Alkitab kita juga ada alegori, seperti misalnya bisa kita temukan di dalam kitab Yohanes. Dalam kitab Yohanes, di sana bisa kita jumpai tentang perkataan Yesus, "Akulah pintu." Apakah Yesus pintu? Tidak. Jadi dialegorikan. Kemudian ada lagi tipologi. Nah, tipologi ini di dalam Alkitab juga ada. Misalnya Yesus itu tipologi daripada Ishak. Tipologinya adalah sama-sama anak tunggal, sama-sama anak yang dikorbankan. Itu tipologi, beda menafsirkannya. Jadi kita harus mempelajari teori metode itu. Di dalam Alkitab kita terdapat juga simbol-simbol, sehingga kita harus belajar teori metode untuk menafsirkan simbol, seperti di dalam kitab Wahyu yang begitu banyak simbol-simbol. Nah, setelah ini, metode-metode itu kita terapkan, berarti dia eksegesis. Kita mengeksegesa. Nah, ketika kita mengeksegesa, kita mempraktekkan ilmu atau teori metode itu, maka kita mendapatkan hasil, yaitu eksposisi. Eksposisi itu adalah hasil atau pernyataan yang kita dapatkan. Di sini kita mendapatkan iluminasi, pencerahan. Nah, kalau kita sering mendengar ada khotbah eksposisi, berarti khotbah itu didasarkan seperti ini, yaitu melakukan metode hermeneutik, teori yang tepat dengan teks yang diambil, lalu dipraktekkan, dipimpin keluar, teks itu menjadi jelas. Nah, hasilnya itulah eksposisi, itulah kemudian mencerahkan kita. Nah, oleh karena itu, maka selanjutnya kita akan melihat sebenarnya di mana letak makna. Maka ini menjadi satu sorotan. Apakah makna itu terletak di dalam penulis Alkitab? Atau apakah makna itu terletak di dalam teks itu sendiri yang tertulis di dalam Alkitab? Atau sebenarnya makna itu terletak pada pembaca? Nah, ini menjadi persoalan yang menarik. Karena penulis, kalau dia tidak menuliskan teks Alkitab, apakah ada makna yang kita dapatkan? Tentu tidak ada. Apakah bisa kita membacanya? Tidak bisa. Apakah ada teks yang tertulis? Tidak bisa. Berarti ada orang yang berkata, makna itu terletak pada penulis. Ada lagi yang berkata bahwa makna itu terletak pada teks itu sendiri, pada Alkitab itu sendiri. Karena penulis sudah mati. Sehingga hasil tulisannya, teks itu, Alkitab itu sudah ada. Sehingga makna itu terletak pada tulisan itu. Di dalam tulisan itulah kita temukan maknanya. Ada lagi yang berkata, tidak, makna itu terletak pada pembaca. Meskipun teks ada, meskipun Alkitab ada, kalau itu tidak dibaca, maka apakah ada maknanya? Tidak ada maknanya.
berarti makna itu adalah tergantung kepada pembaca. Sehingga pembacalah yang memberi makna kepada teks. Nah, persoalan ini kemudian memberikan keragaman penafsiran di dalam sistem pemikiran teologi. Ya, persoalan ini melahirkan sistem-sistem di teologi, melahirkan pemikiran teologi liberal, memberikan pemikiran teologi karismatik, memberikan pemikiran teologi injili, memberikan teologi neo-ortodoks, ya, ini muncul sebagai lawan daripada teologi liberal, yang muncul kemudian neo-ortodoks, lalu kemudian teologi reform seperti itu. Nah, kita di UPH itu memiliki teologi reform. Kita di UPH memiliki teologi reform. Jadi, kita akan mempelajari teologi reform. Nah, sampai di sini pengantar teologi ini. Dan ini ada kepustakaan, mau dibaca boleh, mau dibeli bukunya juga boleh untuk memperdalam sehingga kita semakin bisa memahami tentang apa itu teologi. Terima kasih, sampai ketemu dalam sesi berikutnya.